Assalamualaikum, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Ini saya ada berita relawan Prabowo Mania 08 Solo Raya goyah. Ketua dan sejumlah simpatisan tiba-tiba mundur. Dikabarkan sejumlah besar simpatisan termasuk sang ketuanya Wijaya Kusuma memilih mundur saat banyak organ relawan lainnya mengembur kota Solo. Kenapa mundur gitu loh? Kalau soal perolehan suara tahun 2019 itu PDIP di Solo itu sangat-sangat inilah 82%, bayangin saja PDIP. Lawannya itu saat itu Prabowo itu cuma berapa persen? 17% sekian-sekian. Itu di Solo 82% sekian-sekian, besar gitu loh. Saat itu kan jelas Prabowo didukung oleh ada PKS, ada PAN. Jadi tahun 2019 di Solo itu suara partai nomor 2 itu tuh PKS. Itu di Solo. Nah sekarang ini PKS beda haluan, dia dukung ke Anies. Kemungkinan di Solo justru itu suaranya Prabowo Gibran itu anjlok gitu loh. Karena dia hanya didukung oleh Nasdem, dia hanya didukung oleh Golkar. Sedangkan di Solo itu suaranya Nasdem itu lumayan itu Golkar gitu loh. Jadi kemungkinan di Solo itu suara yang paling atas tetap itu Ganjar Pranowo, nomor 2 Anies Baswedan Caimin, nomor 3 baru justru Prabowo dan Gibran. Jika kita melihat hitung-hitungan dari pemilu kemarin. Jadi berat gitu loh. Kayak apapun Solo itu basisnya merah, basis banteng itu di sana tuh udah nggak bisa dikalahkan itu. Mau siapapun figurnya gitu loh. Karena di sana ada figur-figur tokoh selain tokoh yang dicalonkan, lebih ke figur-figur tokoh lokal gitu loh. Ibaratnya setiap gang di sana itu banteng. Solo. Makanya perolehan suara di Jawa Tengah itu besar. Sangat besar sekali. Solo itu kan hanya satu bagian kecil di Jawa Tengah. Masih ada bagian yang lainnya yang lebih luas gitu loh. Yang perlu diperhatikan justru itu di Jawa Timur dan di Jawa Barat. Di Jawa Timur ini saya lihat ini Ibu Risma nih belum turun ya kayaknya ya. Belum turun ya. Harusnya turun. Kemungkinan besar di Jawa Timur itu, kalau kita melihat hasil pemilihan yang kemarin-kemarin, itu partai yang paling tinggi itu PDIP. Nomor 2 itu PKB, itu selisihnya dikit. Nah itu nanti kemungkinan kalau PKB ini mungkin akan direbut oleh Amin gitu kan. Kan jelas itu kan, mereka koalisi kan. Anies Caimin. Nah, yang dari PDIP ini nanti paling tidak harus tokoh-tokohnya itu turun. Entah itu Megawati harus turun itu harusnya. Risma itu punya nama besar di Jawa Timur, tapi sampai sekarang juga kayaknya belum turun, belum menyapa akar rumput lah gitu loh. Dan yang sangat saya hitung P3 kan jelas koalisi dengan PDIP. Tapi untuk tokoh-tokohnya di Jawa Tengah ini, misalkan anaknya Mbah Mun itu jelas kemana? Ke Amin loh. Gus Najih itu ke Amin. Tapi anaknya yang satu lagi seperti Gus Yassin itu kemana? Kan jelas dia orang P3. Tapi suaranya sampai sekarang juga nggak kedengeran. Misalkan dia itu kampanye atau dia tuh kemana-mana, ini loh dicoblos Ganjar itu kurang terdengar. Masih tenggelam oleh suaranya Gus Najih. Walaupun Gus Najih orang sini pun nggak ada yang tahu. Daerah sini kan dekat dengan Rembang, tapi orang nggak ada tahu Gus Najih itu siapa, nggak ada yang tahu lah gitu loh. Yang diketahui itu ulama-ulama yang dikenal orang. Kalau ulama model seperti Gus Najih itu nggak ada yang kenal. Di daerah sini juga nggak ada. Padahal sini basis NU semua. Yang secara umum masyarakat lebih tahu itu adiknya Taj Yassin itu sebagai wakil gubernur Jateng ini. Nah, Taj Yassin ini kan P3, harusnya itu lebih banyak bergerak. Walaupun perolehan suara P3 tahun kemarin itu cuma berapa persen, nggak banyak gitu loh. 5% di Jawa Tengah itu.
Jadi pengaruh P3 sama PKB masih kuat PKB. Nah ini yang harus digenjot itu. P3 itu harus nyasar kemana-mana harusnya, tapi sampai sekarang nggak tahu suaranya. Kalau kita hitung suaranya ya ada PSI, ada PDIP, ada P3, Perindo, itu tetap PDIP paling unggul, tetap. Kalau misalkan di sana pakai Gibran, tapi Gibran tuh kurang mengena ke orang lah gitu loh. Beda dengan Jokowinya, beda. Tetap masih gamunya masih orang lebih tahu Ganjar Pranowo. Karena saya orang Jawa Tengah jadi tahu. Jadi misalkan apa yang dikatakan Gibran itu mau Jawa Tengah itu terlalu berlebihan. Tapi PDIP harus fokus pada Jawa Timur. Terutama Jawa Timur dan Jawa Barat itu harus fokus betulan. Terutama Jawa Barat itu siapa tokohnya? Siapa coba itu? Di Jawa Timur juga siapa? Misalkan kiai-kiainya harus siapa? Harus muncul juga gitu loh. Jangan sampai ini di Jawa Timur ini kiai yang muncul malah justru kiai-kiainya dari Caimin, Anies Baswedan, dan kiainya dari PDIP ini tidak disupport misalkan, tidak didorong maju misalkan, ya repot. Makanya bolak-balik tokoh seperti Jawa Timur itu harus diwaspadai itu. Jawa Timur daerah situ, padahal PDIP di situ daerahnya kuat. Paling tidak Ganjar itu harus lebih banyak ke Jawa Timur juga, Jawa Barat juga. Jadi jelas jika PDIP di Jawa Tengah tetap paling kuat, tetap itu. Kecuali ada faktor-faktor tertentu. Ya sampai sini wassalam.